Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Hari ini gue mau nge-review Barcelona yang berhasil menahan imbang Sevilla. Kenapa gue bilang berhasil menahan imbang? Karena kalau untuk berproses menjadi lebih baik, kayaknya udah cukup oke. Tapi buat menjadi tim besar yang keren lagi masih jauh lah. Nah, dan gue juga mau ngebahas ya tentang Ter Stegen. Ter Stegen ini penampilannya gimana? Karena sejauh ini gue masih ngerasa, karena gue tim Ter Stegen, Ter Stegen masih jadi kambing hitam di Barcelona. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat lo yang udah komen, like, dan subscribe channel YouTube gue. Semoga lo dalam keadaan sehat walafiat. Lo yang masih sekolah bisa lulus dengan nilai terbaik. Lo yang masih kuliah bisa lulus, skripsinya lancar, IPK-nya bagus. Lo yang lagi kerja tetap disenengin sama atasan-atasan. Pokoknya lo semua gue doain yang baik-baik dah. Nah, sebelum ke situ, gua mau rilis single gua. Ya elah, buat Barcelona, sempat viral di TikTok, di Twitter, di medsos. Barcelona parodi dari lagu Opera Van Java. Jadi Opera Van Barca. Tapi gua kadang suka lupa sih sama nadanya gimana ya. Coba langsung aja nih. Bangun pagi-pagi kita niat nonton bola. Salah. Ulang. Bangun pagi-pagi niatnya nonton bola. Lihat Barca kalah malah kita jadi gila. Lupa kan gua kan Syakrek. Gimana ya? Ulang. Nih, dengerin lagunya. Oke, dengerin lagunya karena lumayan jenaka liriknya dan relate buat Barcelona yang sekarang, oke? Bangun pagi-pagi niatnya nonton bola. Lihat Barca kalah malah kita jadi gila. Bikin hati kita malah jadi kagak riang. Biarin aja besoknya kita dibully orang. Dulu Barca jago dia juara mulu. Sekarang lucu dia ngelawak mulu. Apa karena pemainnya pelawak semua? Biarin aja, yang penting orang-orang pada bahagia. Ada Lenglet, ada Minggeja, mainnya lelet lebih cepet gajah. Keserang dikit dia langsung panik. Mendingan kita taruh tiang listrik. Ada Depay sama Ricky Puig, mainnya nyantai larinya babuk. Salah. Ada Depay sama Ricky Puig, larinya nyantai mainnya babuk. Ada Depay sama, kenapa gue lupa main lagu sendiri ya? Ada Depay sama Ricky Puig, mainnya nyantai larinya babuk. Goblok, salah lagi. Sorry. Ayo sekali lagi, konsen. Ada Depay sama Ricky Puig, larinya nyantai mainnya babuk. Nah, terus apa lagi sih tuh? Mainnya babuk. Sekarang kita pindah malam Jumat. Semoga yang nonton dapat manfaat. Amin. Rap. Barca lagi nongol di TV. Ayo kita bersenang-senang. Lihat Barca nggak menang. Amin. Kok amin? Jangan amin dong. Ya kira-kira itu nanti gue akan bikin video klipnya mungkin, atau udah ada beberapa orang yang parodiin lagu-lagu gue di lagu-lagu gue. Itu lagu dari OVJ gue parodiin di TikTok. Nah, langsung ke pembahasan. Nih, biasanya di komentar tuh langsung ada yang bilang menit keempat langsung pembahasan. Lawan Sevilla berhasil menahan imbang seperti yang gue bilang tadi. Karena gini, Sevilla kita tahu, kita jangan cuma kadang ngelihat dari permainan kitanya. Kita lihat musuhnya, kayak apa musuhnya, kuatnya seperti apa musuhnya. Lawan kita kali ini Sevilla, yang dimana kita kalau kayak lawan Granada aja susah menang, lawan LC aja sampai kayak gitu, lawan Sevilla
main di atas kertas bagus semalam, itu oke lah untuk sebuah proses menurut gue. Walaupun Sevilla tuh udah 10 pemain di menit 60 yang harusnya bisa digolin, tapi ya emang susah lawan tim kalau udah parkir tuh udah pasti susah. Nah, kalau kita ngelihat dari Sevillanya, ya ini emang pemain yang kualitasnya sama bahkan lebih di atas Barcelona untuk saat ini. Ya lu lihat, kalau di tengah kita ada Sergio Busquets, ada Gavi sama De Jong, lihat juga di tengah dia ada Rakitic, Dembele, satu lagi si Jordan. Lu lihat dong Jordan setiap main, jangan ngeliat lawan Barcelona doang. Semua gelandang dia tuh Jordan khusus kayaknya ditugaskan untuk bermain kotor dan mengunci gelandang-gelandang yang bisa jadi distributor, yang menjadi yang memberhentikan eksploitasi gelandang-gelandang lawan lah istilahnya lah. Jadi nggak bisa bergerak bebas. Makanya lu lihat Gavi digencet sama dia, De Jong digencet, Busquetsnya pun digencet ya. Setelah ketiga Barcelona digempur, yang udah jelas-jelas kalau kalah fisik, Rakitic tinggal main. Nah, tinggal mengoptimalkan keadaan itu. Nah, tapi Barcelona udah cukup ngelawan semalam. Tengahnya udah cukup ya untuk melawan Jordan tuh anak lama, dia orang-orang senior, Rakitic orang-orang senior. Iya masih jauh Gavi, makanya gue bilang gue cukup salut sama tengah Barcelona untuk pertandingan semalam, melihat lawannya juga ya kalau dilihat lawannya. Nah, kita ke depan. Gue nggak tahu instruksi Xavi, mungkin Dembele disuruh pojok, berada di sayap pojok banget. Gue sampai dari menit 1 sampai menit ke 50 60, gue nggak ngelihat Dembele, gue ngelihat kayak Encu di situ di pojok. Tahu kan Encu kan kalau lagi main di parit di pojok adanya kan. Kalau enggak Dembele kayak aqua supir, ditaruhnya di pojok aja, aqua supir truk, aqua supir bis malam tuh di pojok tuh. Nah, gue nggak tahu karena jarang tuh yang berhasil tuh tusuk-tusukannya si Dembele, karena ketika Dembele megang bola, si Rakitic ini langsung turun dan si Rakitic turun di cover sama siapa nama yang golin, Papu Gomez. Papu Gomez juga napas nggak ada matinya. Lagian kebetulan juga hujan sih, mungkin lagi hujan jadi semua pemain tuh staminanya naik beberapa kali, naik lah ya, karena dapat oksigen yang lebih bagus, dapat air yang seger. Jadi kayaknya fullback Ocampos sebelah kanan sama Papu Gomez sebelah kiri itu nggak ada matinya. Itu yang membuat dari menit 1 sampai menit 60 Dembele nggak kelihatan. Dembele dapat bola, yang cover langsung si Rakitic, Papu Gomez turun, mana center back-nya juga ngerapat langsung 3 orang, makanya nggak bisa mengeksploitasi di bagian kanan luar si Dembele sampai menit 60. Abdi juga beberapa kali sempat kayak digeber sama Konde, digeber sama siapa namanya, Ocampos di sebelah fullback kanan. Ini nih yang mungkin instruksi dari pelatih Sevilla tuh kayak ini lagi bagus nih Dembele sama Abde ya. Lu jangan sampai dia megang bola lama, karena kalau megang bola lama dia bisa nusuk ke dalam. Abde sampai beberapa menit cukup bagus di cover sama si pemain Sevilla. Gavi juga lu lihat Rakitic ketika golin, Papu Gomez golin, dia Rakitic bilang jangan sampai jauh. Ini gue nggak tahu nih, pokoknya si Rakitic begini-gini tangannya ya, tempel terus prap. Paling yang ada di mulutnya yang nggak tahu. Gue pasti yang gue dipikirin tuh nih Gavi nih, lu tempel terus kayak gitu. Makanya nggak terlalu jalan Barcelona sampai ke menit 60 dapat kartu merah, baru bener-bener di atas kertas menguasain bola. Tapi yang gue salut dari Sevilla adalah cara dia mengulur waktu, cara dia merusak momen yang udah dibangun sama Barcelona, cara dia manfaatkan wasit, cara dia mendelay permainan itu oke sih menurut gue. Untuk Barcelona yang lagi pengen butuh gol buat menang, tapi ada beberapa pemain yang nggak kenapa-napa tapi jatuh, ada pemain yang kesenggol dikit tapi jatuh. Itu yang buat momen Barcelona lagi asik-asiknya dirusak. Kayak gitu-gitu yang dibutuhin sama
Sevilla ketika lagi ada di dalam tekanan itu cukup makanya lu nonton seru sebenarnya, pertandingan seru walaupun Sevilla di menit terakhir parkir, tapi kalau lu nikmatin secara strategi, lu nikmatin secara apa ya, menganalisa, itu pertandingan seru banget. Ada acting di situ, ada muncul seni, ada ya banyak lah pokoknya lah. Banyak. Nah, dan kebobolan Barcelona lagi-lagi dari bola mati. Lu kalau nggak bosen nonton YouTube gua, itu gua selalu bilang Barcelona nih lemah banget bola mati. Satu pemain pada takut palanya pecah kali ya kalau kena bola, apa ya, kayak nggak punya pala, apa nggak mau digunain kepalanya, gua nggak tahu. Satu, kalau bola bola apa ya, bola liar, bola berebet deh, gua nggak tahu bahasa keren di bolanya apa, scram, bola scram itu pasti kalah gitu. Untuk duel-duel kayak gitu kemelut tuh udah pasti kalah Barcelona. Makanya kayak gol yang harusnya tuh masih bisa diantisipasi sama back-back Barcelona, bola leret berada di tengah, bukan ke pojok loh. Gue ngeliat golnya tuh Ter Stegen agak ke kiri dikit, bolanya dari tengah bukan ke pojok, yang harusnya masih bisa dihalau sama back-back lah ya. Atau minimal kalau nggak ngehalau, dia nggak ngalingin kiper buat kiper punya reaksi ngeluarin refleks. Ini mah udah kipernya kealingan, malah bolanya nggak lepas juga. Oke, sekarang kita ngomongin Ter Stegen. Lagi-lagi Barcelona diselamatkan sama Araujo ya. Waktu itu Araujo pernah selamatin Barcelona dari siapa ya, gue lupa, Granada apa ya. Untung ada gol-gol kayak gitulah. Selain Dembele tiang tuh, harusnya kalau gol sih bisa menang, akan jadi pertandingan yang luar biasa menurut gue buat Barcelona. Sekarang kita ke golnya. Banyak orang yang nyalain Ter Stegen shoot 1 on target 1 gol. Ter Stegen tuh nggak ada refleksnya. Ter Stegen sekarang lagi jadi kambing hitam. Gua memang tim Ter Stegen. Tapi kalau Ter Stegen permainannya sedang menurun, itu gua akuin. Ya nggak secepat dulu sebelum cedera, nggak sebagus refleksnya dulu sebelum cedera, enggak. Tapi yang namanya kiper, dia juga butuh pertahanan. Kalau lu jadi apa ya, jadi penjaga keamanan gitu di komplek gitu kan, kalau lu punya temen yang bisa ngamanin juga, ya malingnya banyak pun kadang nggak tembus. Ini lu kayak lu menjagain komplek ya, tapi teman-teman lu tua, larinya udah nggak bisa, lemes, udah nggak ngotot. Kalau bola-bola duel ada maling masuk, kebobolan pasti. Kebobolan, ngelawan mah bisa tapi kebobolan tetep. Makanya gue kenapa bilang Ter Stegen sejago-jagonya kiper, kalau backnya kropos mati. Gue sering ngebandingin ya, kayak kiper yang ada di tim yang bertahan sama kiper ada di tim ball position. Lebih sering kebobolan justru di tim yang ball position. Kenapa? Kalau lu setuju sama gue Oblak jago, menurut gue Oblak ya jago lah, tapi selain jago dia kebantu back. Atletico Madrid biasa dimain bertahan, sesekali keserangan paling bola dari luar kotak penalti, segitu rabatnya. Kiper kalau udah keserang mulu, dia udah panas, refleksnya udah dapet. Beda sama kiper yang sekali keserang itu 1 lawan 1, sekali keserang itu kayak bener-bener bola 90% harus gol. Beda. Oblak main di Barcelona bohong kalau clean sheet terus. Salut gua sama Oblak. Siapa kiper yang jago sekarang main di Barcelona? Mati kalau backnya kayak gitu. Ibaratnya lu kalau tawuran lu di paling belakang ya. Lu paling belakang, lu cuma kena lemparan. Kalau lu main di Atletico Madrid, di tim-tim bertahannya bagus ya. Apa sih tim yang bertahannya lagi bagus sekarang? Atletico Madrid lah kita lihat misalkan. Walaupun sekarang sering kebobolan juga, udah nggak rapet kayak dulu. Ya kalau lu keserang paling kayak kelempar batu, kelempar botol, kena asap bom molotov. Beda sama kayak Ter Stegen yang dilakukan Barcelona, kayak dikasih lewat sama back, tiba-tiba musuh bawa pedang dibacok. Dep, mati orang. Dikasih lewat. Kiper ini kita ada paling belakang nih ya. Kalau dia udah kebobolan berarti gol dong ya. Justru back kan ngalingin, jangan sampai. Gimana caranya dia nggak ke kiper kita, ini paling terakhir, dan kalau kebobolan itu kalah hitungannya kan. Jangan sampai keserang.
untung ngesut dari jauh doang, dia masih bisa ngelihat. Untung kayak bola pelan mental masih bisa ngelihat. Kalau lu lewat, backnya masih di sono jalan kaki, serangan balik mati. Kalau dikasih lewat, serangan balik mati. Bola atas nggak lompat, mati. Kiper sekali 2 kali masih bisa nyelamatin. Sisanya mah mati. Ya, sekali lagi gue bilang gue setuju Ter Stegen penampilannya menurun. Tapi kalau semua gol salah Ter Stegen, enggak lah. Gol pertama Barcelona kok masih harusnya itu bola di tengah yang masih bisa kehalau sama back. Masih bisa kena itu harusnya. Ya, karena emang udah jauh bolanya. Barcelona memang butuh kiper lagi, tapi untuk nyalain Ter Stegen enggak deh. Backnya itu yang udah isinya back kocak semua. Kira-kira gitu aja ya. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola. Oh iya, gue mau ngucapin turut belasungkawa sama pemain-pemain Real Madrid yang kabarnya keserang COVID. Ada Alaba, Carvajal, siapa lagi, Isco. Mudah-mudahan sehat lah ya. Lu bisa ngejalanin pertandingan, lu sehat dan fit kembali. Pokoknya semua yang lagi sakit-sakit nih, mau tahun baru, ya sehat. Gue lu semua sehat. Nah, gitu aja dari Pakar Bola. Komentar sepak bola dengan kesotawan. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Makasih yang udah komen, follow, dan subscribe. Yang udah nonton tersanjung di WTV. Yang udah dengerin podcast Boba di aplikasi Noise. Terima kasih. Barcelona ada di TV.